nanti dekat Malaysia soalnya. Iya, matur nuwun. Nggih. Wah, itu Pak Ahmad. Pak Rektor sudah. Oke, Pak. Saya izin mulai FGD-nya ya, Pak. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada sore yang cukup mendung dan berawan ini sambil menunggu waktu berbuka ya Pak ya. Saya Ina Zahra bisa bertugas menjadi moderator untuk memandu jalannya fokus group discussion kita selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dengan judul Praktik Baik Pencegahan Narasi Kekerasan di Kampus. Tak lupa marilah kita pula panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena telah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berdiskusi di sini ya Pak dalam fokus group discussion pada sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan sekaligus menyapa nih Pak, Bu, para narasumber kita semua. Ada 6 orang narasumber FGD yang hebat-hebat, yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Andes Dardiri, MA, juga Bapak Bambang Hermanto, dan ada Pak Imam Hanafi ya, sudah gabung di sini dari ISAIS UIN Suska Riau. Selamat sore Bapak-Bapak yang terhormat. Lalu dari narasumber tamu kita, sambil saya perkenalkan satu persatu ya Pak. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Syamsul Nizar, beliau adalah Ketua STAIN Bengkalis Riau. Lalu ada Bapak Dr. Ahmad Rozai, beliau adalah Rektor dari IAI Tafakufiddin Dumai. Ada juga Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono dari STAI Sultan Syarif Hasim Siak. Dan yang terakhir telah hadir pula Ketua SIE Syariah Bengkalis, Ibu Khadijah Ishak SIME. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya Pak, Bu dalam FGD kita pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu juga para audiens, rundown FGD pada hari ini akan dimulai dengan sambutan dari Bapak Imam Hanafi. Selanjutnya, penyampaian dan pemaparan singkat oleh Pak Dardiri selama 15 menit, dilanjutkan dengan penyampaian dan juga pemaparan singkat oleh Pak Bambang selama kurang lebih juga 15 menit. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian tanggapan atau masukan dari masing-masing narasumber terkait hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Dardiri dan juga oleh Pak Bambang. Di akhir, saya akan mempersilahkan masing-masing narasumber utama untuk memberikan final statement singkat saja berupa kalimat penutup, saran, ataupun harapan terkait topik yang telah dibahas. Baru selanjutnya di akhir akan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan oleh moderator. Sebagai informasi ya Pak, Bu, FGD kali ini adalah salah satu cara untuk mendiskusikan hasil dari program ISAIS bersama The Asia Foundation atau TAF yang telah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir. Program itu diberi nama Inisiatif Pencegahan Kekerasan atau IPK. Jadi mungkin tanpa perlu berlama-lama, boleh langsung saja ya Pak. Ini dari Pak Imam Hanafi terlebih dahulu ingin memberikan sambutan, dan juga nanti ada Pak Dardiri dan juga Pak Bambang untuk menyampaikan informasi mengenai apa sih yang sebetulnya telah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Silakan Pak Hanafi, boleh diberikan sambutannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Inas, Prof. Nizar, Pak Dar, Pak Bambang, Pak Agus, dan Pak Rektor IAI, Ibu Khadijah, ya sebagai narasumber yang kami hormati. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu telah berkenan hadir untuk berdiskusi pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Ini karena sudah sore jadi pengennya mau makan aja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan utama dari proses FGD kali ini, sebagaimana yang kami tulis di poster yang kami kirim, bahwa ingin mendiskusikan tentang pengalaman ISAIS
selama 2 tahun belakangan, tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Inas, dalam memperkuat narasi anti kekerasan, melakukan pencegahan narasi anti kekerasan baik di kampus bagi mahasiswa maupun dosen. Ada beberapa teori, ada beberapa strategi yang kami lakukan, nanti mungkin Pak Dar akan menjelaskan itu. Nah, dari strategi dan teori-teori yang kami kembangkan, inilah mungkin akan kita diskusikan dan mohon saran, kemudian jika itu baik, mohon dikembangkan di masing-masing kampus. Jika itu ada nilai lebih atau dan lain sebagainya, atau ada kekurangan, mohon diberikan masukan. Saya kira itu pengantar kami dari ISAIS. Semoga memberikan keberkahan pada kita semua diskusi hari ini. Terima kasih, Mbak Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Hanafi untuk sambutan dan pendahuluannya. Kemudian mungkin kita juga semua sudah tidak sabar ya Pak, Bu, untuk semakin mengetahui mengenai program IPK ini. Sehingga silakan Pak Dardiri untuk bisa dilanjutkan membicarakan mengenai informasi lebih mengenai program IPK ini. Silakan Pak Dardiri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Hadijah, yang saya hormati dan sekaligus juga rasa sayang terlempar menjadi secara terasa dekat pada Profesor Nizar, Pak Rektor Ahmad Rozai yang sudah lama nih nggak ketemu, dan Pak Iwan Agus, dan seluruh hadirin yang hari ini bergabung bersama FGD kita. Tentu pujian dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat beriring salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Di masa puasa yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk membagi pengalaman yang pernah dilakukan oleh ISAIS dalam rangka IPK tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ina. Nah, karena waktunya ini pelit banget Mbak Ines dengan saya, hanya diberi 15 menit begitu, maka ya saya akan mencoba sesingkat mungkin untuk bisa ini. Izinkan saya men-share apa yang saya sudah buat sedikit. Sudah terlihat Mbak Inas belum? Belum Pak. Belum ya. Kalau begitu berarti screen sharing. Cuman belum terdisplay. Oke, sudah. Sudah ya. Nah, kali ini saya membawakan sebuah judul upaya counter narasi kekerasan di kampus, pengalaman praktis dari ISAIS. Ini Pak Bambang dulu sudah melakukan survei khusus di ISAIS tentang bagaimana sesungguhnya perilaku keagamaan mahasiswa. Tapi saya juga kutip ini dari informasi dari Dr. Maulid Iqbal di UGM yang menyuguhkan beberapa data tentang perilaku keagamaan pelajar dan mahasiswa. Gitu. Di sini ternyata mereka belajar agamanya itu dari media sosial itu sekitar 50%. Gitu. Kemudian dari buku atau kitab itu hanya 48, hampir berimbang gitu. Tapi ada 33,73% itu juga mereka memperoleh informasi dari televisi dan seterusnya. Bahkan ini untuk majelis taklim itu hanya 17,11%. Artinya mahasiswa dan pelajar yang mau terlibat di kegiatan majelis taklim itu hanya sekitar itu. Kemudian berikutnya ada data tentang pandangan keagamaan pelajar yang
saya kira Prof. Nizar yang sering ke sana kemari tidak asing lagi dengan data-data seperti ini. Yani ketika misalnya ditanya tentang dukungannya terhadap demokrasi, itu 85% atau lebih itu menyetujui tentang demokrasi. 6,72 netral, dia tidak berpendapat, gitu ya. Tapi masih ada nih 8,18% itu tidak setuju. Bayangkan kalau itu remaja Indonesia jumlahnya berapa begitu, 8% itu bukan angka yang sedikit. Mereka tidak setuju dengan demokrasi. Which is okay sebetulnya kalau kita berbicara tentang pandangan hak asasi dari seseorang. Kemudian dari yang ada 85% dan komposisi yang lainnya yang tidak banyak itu, yang puas dengan demokrasi itu hanya 64% dari pelaksanaan demokrasi di tanah air kita. Itu hanya 64%. Sedangkan ketika dihadapkan pada pertanyaan persepsi tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan umat Islam, itu ini datanya berbeda lagi. 64% itu baik, 8,93% itu buruk, dan 26,36% itu sedang. Jadi ini pemerintah sepertinya harus memperhatikan data ini. Nah, ada persoalan di sini. Bagaimana upaya-upaya di dalam menyikapi terhadap narasi kekerasan atau bahkan perilaku kekerasan, terutama yang berlatar agama atau dengan motif atau dengan baju dan sebagainya yang berlatar agama gitu, itu seringkali kurang tepat. Mereka cenderung dilakukan dengan cara berhadap-hadapan. Kemudian menuding pada kelompok tertentu sebagai kelompok yang sangat dekat atau pengusung atau paling tidak menyetujui pada kekerasan itu. Sebut sajalah FPI dulu memang terlihat nyata ya kesana kemari bawa pentungan begitu ya, pakai jubah. Jadi kesannya kan dan itu banyak kemudian dari kelompok Islam maupun bahkan kelompok civil society itu langsung menunjuk hidung sebagai bentuk kekerasan yang sangat tidak produktif dan sangat tidak bahkan kecenderungannya dituduh tidak sesuai syariat yang diusungnya. Bahkan pemerintah sendiri melarang FPI itu dengan SKB 3 Menteri. Nah ini kan juga sebuah cara pendekatan yang akhirnya FPI-nya bubar, tapi kita khawatir kalau itu nanti sikap kekerasan dan mungkin persetujuan terhadap kekerasan karena kekecewaan itu bisa muncul kembali pada momentum-momentum yang berbeda. Jadi seperti api dalam sekam lah. Itu makanya tadi di awal kita pakai gambar buku api dalam sekam. Jadi ini tetap masih ada. Oleh karena itu, menurut kami di ISAIS, pendekatan-pendekatan seperti itu seharusnya kita tinggalkan. Tapi lebih baik kita gunakan dengan counter narasi atau kontra narasi secara demokratis. Kalau kita memang ingin menegakkan demokrasi, ya kita harus mengakui keberadaan mereka itu ada, dan kita tinggal bagaimana mengisi ruang publik untuk dipenuhi dengan narasi-narasi damai, narasi-narasi pemenuhan hak asasi, dan tentunya kita penuhi atmosfer publik itu dengan pembicaraan-pembicaraan mengenai kebajikan-kebajikan tanpa harus kemudian kebajikan itu dijual atau diimpose dengan sebuah power atau kekuatan itu. Nah, dari hal seperti itu, ISAIS kemudian proposalnya alhamdulillah diterima oleh Asia Foundation untuk kemudian melakukan berbagai kegiatan. Nah, dalam melakukan kegiatan counter narasi itu, ISAIS memetakan ada beberapa area yang mungkin perlu dilakukan
dengan mengimplementasi beberapa kegiatan gitu. Di sini kita lihat ada kita menemukan beberapa hal penting, isu-isu penting berdasarkan FGD kita, misalnya harus fokus pada kelompok vulnerable yang betul-betul dari hasil assessment gitu. Jadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh kekerasan gitu, baik yang itu bersumber dari agama maupun yang lain, atau khususnya bukan bersumber dari agama, dari pemahaman agama begitu. Ini kan ini harus jelas ini siapa gitu. Kelompok vulnerable-nya itu yang harus kita pilih. Kemudian dilakukan dengan mengembangkan dan menguatkan aktor-aktor kunci. Itu semuanya yang 6 ini kita coba lakukan di lapangan. Misalnya yang pertama, dan itu kita jadikan strategi. Pertama adalah fokus pada kelompok vulnerable. Ternyata kelompok vulnerable dari yang kita petakan di ISAIS itu tidak hanya mahasiswa yang rentan terhadap pengaruh itu. Misalnya mohon maaf gitu, dulu ketika masih hot-hotnya mahasiswa, kelompok mahasiswa ini bahkan organisasi di kampus, alih-alih mereka mestinya mengundang para ilmuwan pakar kayak Prof. Nizar, terus yang lain gitu misalnya, itu malah ada yang menghadirkan hari Minggu lagi itu pembicara-pembicara dan lebih ke ustadz gitu, Felix Shaw, kemudian Habib Rizik, which is fine kalau itu untuk mengisi ruhani begitu ya. Tapi ini kayak seminar begitu gitu. Jadi maka baliho-baliho yang agak beraroma Islam khilafah dan sebagainya itu waktu itu di kampus bertebaran sangat. Nah, maka mahasiswa itu menjadi kelompok rentan. Kemudian dosen, ternyata dosen juga banyak yang suportif terhadap pandangan-pandangan semacam itu. Maka kita sebut ini juga kelompok rentan. Kemudian Ma'had Ali waktu itu sangat didominasi oleh kelompok tertentu yang agak inline dengan kelompok-kelompok yang kita pandang sebagai yang eksklusif dalam pandangan keagamaannya, tidak inklusif. Oleh karena itu, 3 ini misalnya, itu kita pandang sebagai kelompok vulnerable yang kemudian kita lakukan beberapa kegiatan. Untuk dosen, tentu kita banyak melakukan FGD, diskusi, ini gambar di FGD ISAIS yang dilakukan secara rutin. Kemudian juga ada seminar yang besar, yang kita menggunakan aula atau hotel, begitu ya, dengan menghadirkan para pakar dan sumber, biasanya dosen suka itu. Nah, kemudian di kalangan mahasiswa, itu kita melibatkan hal yang sama tetapi ala mahasiswa, dan bahkan kemudian kita ciptakan semacam agent begitu ya di kalangan mereka yang kita ubah, kita ajak menjadi agent, dan termasuk alhamdulillah direspon oleh paling tidak 22 laki-laki, mahasiswa laki-laki, dan 6 perempuan itu bergabung di ISAIS waktu itu. Kebiasaannya ya diskusi gitu, menjadi narasumber. Mereka itu di beberapa kelompok diskusi rumput misalnya, menyuarakan kontra narasi dan hal-hal yang sifatnya kemudian lebih mengedepankan bagaimana membangun demokrasi yang baik di kalangan mahasiswa. Nah, Ma'had Ali alhamdulillah setelah rektor waktu itu yang saat ini sedang istirahat dulu begitu, itu mengizinkan kita masuk Ma'had Ali dan kemudian bisa bekerja sama dengan Ma'had ini, sehingga kajian-kajian di Ma'had Ali pun berubah lah, tidak seperti dahulu. Berikutnya, ini kemana nih? Nah, strategi yang kedua adalah dilakukan dengan mengembangkan dan menguatkan aktor-aktor kunci dan pemimpin lokal. Bukan hanya sekedar dosen dan mahasiswa, tapi pimpinan, baik rektor maupun dekan-dekan, itu kita persuasi, kita ajak untuk kemudian paling tidak kita memperoleh dukungan atas inisiasi ini. Dan ternyata ya beberapa dekan ada yang cukup getol merespon dan kemudian menjadi narasumber dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lakukan kerjasama untuk mendorong kampanye-kampanye dari kontra narasi. Kemudian bagaimana juga supaya
terbangun komitmen dari warga kampus dengan tokoh-tokoh tadi yang kita rekrut menjadi agent itu untuk kemudian menggagas dan selalu memikirkan untuk keberlangsungan program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini sekedar gambaran, saya bingung ini gambarnya pindah-pindah ini. Gambaran bagaimana kondisi sebelum dan sesudah kita lakukan upaya-upaya itu dari segi dukungan dari pimpinan tadi dan aktor. Ya. Dulu pengaruh itu bahkan ke rektor saja itu bisa datang dari mana-mana. Ini Pak Prof Nizar dan Pak Sujai ini yang Ahmad Roja ini yang memimpin kampus yang mulai membesar itu, saya kira mungkin pernah juga mengalami atau melihat bagaimana situasi di mana sebagaimana di UIN sebelum ini ada power relasi, terutama dalam hal informasi dan terkait dengan bagaimana kelompok keagamaan itu saling mempengaruhi di dalam kampus itu seperti ini petanya. Rektor sendiri bisa dipengaruhi, dekan-dekan dipengaruhi oleh organisasi dari luar, begitu ya. Tapi sesudah ini agak lebih baik, yakni rektor yang pro terhadap kontra narasi kekerasan itu bisa lebih mengendalikan situasi. Mahat Ali juga seperti itu, isu-isunya sudah sangat moderasi begitu. Kemudian dekan-dekan juga saya kira ke sana yang kemudian kita harapkan, dan memang sudah ada rumah moderasi di UIN, tapi mungkin perlu kita galakkan kembali sehingga nanti kita bisa syukur bagai kita dalam kawasan yang sama, nanti kita bisa punya rumah moderasi bersama, gitu, yang bisa saling mendukung lah, gitu. Karena kegiatan itu juga perlu banyak hal-hal yang bisa memungkinkan itu ada. Strategi ketiga, kita memanfaatkan counter naratif yang ada dengan melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan konteks kelompok vulnerable itu. Jadi misalnya kita bagi-bagilah ini pada kasus mahasiswa maupun dosen begitu ya. Ini untuk membuat beberapa produk verbal. Ini ada 47 kali, membuat video itu sampai 25 buah video. Kita juga membuat kontes video yang bertemakan misalnya toleransi gitu ya, atau tasawuf atau apa begitu ya. Silakan juga kalau mau bicara tentang khilafah begitu. Kemudian ada community action, di mana bentuknya misalnya ada festival ya. Waktu itu ISAIS juga pernah mengirim mahasiswa ke Ambon untuk bisa merasakan bagaimana hidup bersama orang yang bukan hanya Muslim begitu ya. Kalau di Ambon itu kan terlihat sekali di situ. Sehingga terasakan bagaimana hidup dengan orang lain, perbedaan itu menjadi penting untuk kita hormati dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan penulisan artikel ini waktu itu bisa terkumpul 50 buah. Dan ini ya lumayan, mungkin bagi dosen-dosen atau apalagi mahasiswa ini sebuah capaian yang lumayan lah dalam waktu yang relatif, karena kita tidak melakukan pembelajaran langsung tentang bagaimana cara membuat artikel. Dari pemaparan kami yang tadi sebetulnya banyak, mungkin kalau data-data detailnya itu bisa kita rangkum ya. Kajian-kajian misalnya yang pertama kita punya kajian di Ma'had Ali yang semula eksklusif, alhamdulillah kini sudah berubah. Pak Arwan bisa kita bekerja sama untuk kemudian menggalang itu melakukan itu secara terus-menerus, dan akhirnya kita harapkan Ma'had Ali bisa menjadi lebih moderat, dan alhamdulillah memang dosen-dosennya juga sudah muda-muda dan moderat. Kemudian berkembangnya kelompok-kelompok diskusi di lingkungan Unsus Karya waktu itu, terutama sebelum pandemi. Pasca pandemi juga masih rajin dengan daring. Gitu. Kita ada beberapa tokoh mahasiswa yang masih getol, giat untuk menggalakkan itu di sesama mereka. Kemudian berkembangnya dukungan yang cukup signifikan dari para aktor dan lembaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya lupa bahwa kita juga bekerja sama dengan LAM ya, Bang Al-Azhar itu alhamdulillah sangat responsif terhadap pemikiran dan aktivitas kita,
sehingga kemudian ada kolaborasi sempat dilakukan bersama LAM. Kemudian kita juga dengan tiga pihak luar itu dengan FKUB, kita pernah menghadirkan tokoh-tokoh agama baik dari semua agama gitu untuk kemudian bisa bicara dari hati ke hati gitu. Seperti ketika Mbak Inas dulu mahasiswa lah gitu ya, sering bicara dari hati ke hati dengan sahabat-sahabatnya. Mirip seperti itu sehingga hampir lupa mereka kalau mereka itu berbeda agama. Suasana seperti itu sebetulnya yang ingin kita bangun supaya demokrasi, anti kekerasan, dan peradaban yang ditata betul oleh sebuah tatanan yang humanis, kemudian saling menghormati itu bisa tumbuh dan berkembang di kalangan kita. Saya kira itu sekelumit lesson learn lah, atau cerita pengalaman yang dilakukan oleh SAIS, dan alhamdulillah itu didukung oleh Asia Foundation, dan kita berharap kita kemarin juga mempromosikan pada teman-teman di Asia Foundation untuk mudah-mudahan SAIS dipercaya untuk mengembangkan lebih jauh bersama bapak-bapak misalnya di Bengkalis, di Dumai atau apa, sehingga kita bisa lebih meluaskan ini. Doa Ramadan ini biasanya apalagi dilakukan oleh bapak-bapak yang luar biasa, maka ya insya Allah akan bisa dikabulkan. Amin. Saya kira itu dari saya, mungkin lebih dari 15 menit, tapi saya yakin tidak menyakiti Pak Iwan Agus lah untuk tetap mendengarkan, karena ini barangkali concern-nya sama antara kita. Saya kira itu, Mbak Inas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dardiri, untuk materinya. Luar biasa ya Pak, programnya yang telah berjalan. Kita doakan bersama ya Pak, Bu, di sini program ini bisa terus berjalan dengan lancar, dengan impact yang jauh lebih besar tentunya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Bambang dengan pemaparan informasi juga masih mengenai program ini. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan ini orang-orang hebat yang hadir dalam FGD hari ini, dari STAI Bengkalis ada Prof. Nizar, ada Pak Rozai dari STAI Dumai, ada Pak Iwan ya dari STAI Siak Pak. Kemudian Ibu Hadijah di STI Syariah Bengkalis. Saya udah lama nggak ke STI Syariah. Masa Pak Nurul Amin dulu masih sering nguji ke sana, tapi maksudnya apa? Janganlah, lagi pandemi ini. Oh gitu. Ya. Jadi ini punya kenangan semua ini di Dumai dengan yang ke Stasia saya belum pernah. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Iwan bisa siap juga. Boleh. Ya. Jadi hari ini saya mungkin lebih sedikit teknis spesifik, memperlihatkan peta atau potret dari bagaimana di kampus Uinsus Karyau itu dulu kita pernah melakukan survei seperti yang dikatakan oleh Mas Dardiri tadi. Untuk membantunya mungkin saya akan coba share juga lah screen ya. Ini untuk memudahkannya saja nih. Oke, sudah kelihatan ya kayaknya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita awali dari sebuah fenomena yang terjadi. Kenapa sekarang narasi-narasi kebencian, narasi-narasi kekerasan itu berpindah dari politik, dari suku menjadi isu agama, dan Islam itu berada di lingkaran tengahnya gitu. Agama Islam itu menjadi magnet utama dari tarik menarik narasi-narasi yang dikembangkan untuk dari segala macam arah. Nah, jadi saya melihat ada pergeseran dari sejak, terutama untuk konteks Indonesia. Dari waktu kita kecil saja kita masih bisa merasakan itu bagaimana nyaman damainya institusi keagamaan seperti masjid mulai dari Aceh, Sumatera Barat itu sampai ke Riau, itu kesannya sebagai tempat yang nyaman, tempat yang menyatukan orang, bahkan
orang-orang yang berbeda-beda dari daerah lain, kalau masuk ke suatu daerah dia pasti nyarinya masjid, dan di masjid dia mendapat perlindungan gitu. Kemudian di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, kiai-kiai kita itu orang-orang yang sangat sangat bijak dan bisa menerima persoalan-persoalan yang sebenarnya di dalam masyarakat itu sudah begitu berat, tapi dia dihadapi dengan kebijakan. Nah, pergeseran ini mulai muncul ketika berakhirnya Perang Dingin. Jadi konteks internasional ini saya melihat ada hubungannya dengan pergeseran-pergeseran yang mempengaruhi pusat-pusat pendidikan di dunia, terutama di Timur Tengah. Jadi pusat-pusat pendidikan itu sudah berubah menjadi karena terafiliasi dengan gerakan-gerakan. Jadi tidak hanya lagi gerakan pemikiran, tapi gerakan-gerakan yang satu sama lainnya itu meruncing gitu. Meruncing perbedaannya sehingga muncullah narasi kebencian antar kelompok. Nah, kemudian di Indonesia sendiri seperti apa? Ini beberapa ini ya. Tadi Pak Dardiri sudah ungkapkan banyak, tapi BNPT pernah melakukan riset survei di 15 provinsi, 39% terindikasi paham radikal. Jadi apa maksud terindikasi ini? Ini artinya bukan 39% mahasiswa itu sudah jadi radikal, tidak. BNPT melihat 39% di 15 provinsi di Indonesia itu dijadikan target karena mereka sudah diolah gitu, artinya sudah tersentuh dengan gerakan-gerakan dan program-program itu. Kemudian juga potensinya seperti apa? Jadi ada inklusivisme ya yang tertutup sehingga berubah menjadi eksklusif. Kalau dahulu mahasiswa itu kalau dalam satu komunitas itu bisa dari banyak kelompok. Apakah itu kelompok hobi, apakah itu kelompok akademik, apakah kelompok yang sifatnya daerah. Itu dalam satu daerah itu dia tidak punya sekat. Jadi inklusivisme itu muncul. Nah, sekarang muncul tutup terhadap ideologi sehingga ketika berkumpul-kumpul muncul keterbatasan, mereka membatasi satu sama lain. Dan hal inilah yang menjadi potensi. Jadi potensi radikalisme itu bukan dari apanya ya, bukan dari kelompoknya itu sendiri, dari kelompok yang mempunyai misi, tapi dari sisi korban, dari sisi sasaran mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dikenalkan dengan kelompok yang terpolarisasi dengan sangat saklek, dengan sangat ketat. Itu yang menjadi persoalan. Dan ini terjadi di semua agama sebenarnya. Tidak hanya di Islam, tapi juga di Katolik, Kristen, Hindu maupun Buddha. Nah, di UIN Suskaryau kita dahulu punya beberapa catatan gitu, ada kasus. Gitu. Pernah misalnya, halo? Apa? Halo? Jadi ada beberapa kasus yang terjadi. Misalnya pertama, sama-sama bisa kita tahu waktu itu ada kuliah umum yang mengundang Prof. Nadir Shah Hussein. Ketika itu acara panitia diancam oleh sekelompok SEMA, DEMA, kemudian sehingga harus memindahkan acara itu demi alasan keamanan. Kemudian ada juga acara diskusi BEM UIN Suskaryau ketika itu di Usuludin dengan cinta kasih Buddha, tapi banyak tekanan dan juga banyak serangan terhadap acara ini sehingga ditakutkan terjadi kekacauan juga. Kemudian juga ketika UIN mengundang Ulul Absar, orang taunya dia pendiri JIL, terus ketika mau bicara demokrasi malah ditekan juga sehingga bahkan muncul sedikit teror gitu. Jadi beberapa fakta ini sebetulnya menunjukkan narasi kekerasan itu sudah berubah menjadi sebuah propaganda yang menciptakan kelompok-kelompok yang sebenarnya rentan tadi. Rentan tidak hanya berpikir radikal tapi juga akan menjadi sebuah gerakan radikal di suatu hari.
Ini ada beberapa hal yang barangkali dari survei yang kemarin dilaksanakan di SAIS yang tadi disampaikan oleh Mas Dadari. Ini beberapa fakta yang menarik misalnya. Ketika disebutkan beberapa tokoh ya, beberapa tokoh di sini, ketika itu kita sengaja ambil berdasarkan karakter tokoh-tokoh ini. Misalnya Muhammad Habib Rizik Syihab, kemudian Bakhtiar Nasir, atau Zulkarnain Haidar Nasir, kemudian ada tokoh lainnya seperti A.A.Gim. Jadi dari tokoh ini yang cenderung mengenal ini ya, ini mengenal yang paling banyak dikenal malah Muhammad Habib Rizik Syihab gitu. Jadi artinya apa? Artinya dalam dunia bermedsos itu banyak sekali tagar-tagar ataupun banyak sekali postingan-postingan yang terkait dengan Muhammad Habib Rizik Syihab itu pada tahun 2018. Kemudian di bawahnya masih ulama-ulama yang sering terafiliasi dengan gerakan-gerakan garis keras FPI, Bakhtiar Nasir. Kemudian ada sekretaris MUI ya, yang juga sering bersuara lantang dan bernarasi kekerasan gitu. Jadi ini beberapa fakta. Ketika kita masuk kepada sikap, ketika menghadapi kelompok yang berbeda, itu ada kita lihat yang paling cenderung itu sikap yang paling sering keluar itu adalah kebencian. Sikap benci itu. Kemudian yang kedua baru sikap menghujat. Jadi setelah muncul kebencian, sebagian yang benci ini banyak juga yang menghujat. Kemudian banyak yang merasa terancam dan marah, curiga, dan sebagian kecil punya keinginan untuk menyerang kelompok yang berbeda tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tahapan-tahapan ketika orang untuk melakukan kekerasan itu kan awalnya dia tidak senang saja, benci, kemudian merasa terancam, karena dia merasa terancam kemudian dia menyerang balik dalam bentuk narasi-narasi hujatan, cacian, kemudian mengungkapkan kemarahan, baru muncul sikap curiga yang berlebihan. Ini curiga ini kan aneh ya, misalnya kenapa sekarang orang diliburkan, supaya nanti Cina masuk semuanya, orang India masuk semua, kita lagi ngurusin COVID malah masukin orang Cina, itu kan nggak masuk akal. Tapi begitulah logika kecurigaan itu. Kemudian perasaan saat berada di dalamnya gitu, ketika harus terpaksa dalam satu event, terus ada orang-orang yang nggak sepaham dengan dia, itu pada umumnya yang pertama muncul tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini kemudian langsung menimbulkan rasa tidak senang, kemudian yang seimbang dengan rasa tidak senang itu rasa bermusuhan. Jadi sebagian merasa tidak senang dan sebagian merasa, ini saya merasa di tengah permusuhan. Sehingga muncul kepanikan dan sikap tidak nyaman itu ujungnya adalah grogi gitu. Nah, ketika kita kaitkan dengan ini pandangan-pandangan mahasiswa tentang bagaimana hukuman hudud, qisas, dan bagaimana hukum Indonesia ini hukum syariah atau tidak, kita bisa melihat pada umumnya imbang ya antara yang sudah seharusnya sebaiknya ditegakkan, senang kalau ditegakkan, sudah seharusnya atau wajib ditegakkan, itu kayaknya orangnya itu juga. Artinya sekitar 7-7,7% itu sangat setuju kalau ajaran Islam yang hudud itu diterapkan. Terkait dengan ini, dengan bagaimana pandangannya tentang Pancasila, apakah Pancasila itu bagian dari tauhid, itu ada muncul keseimbangan juga antara yang menolak pandangan tersebut atau ada yang mengatakan harus diganti Pancasila itu, ada yang bisa menerima pandangan itu. Ini imbang juga. Artinya pada umumnya lebih besar yang sebetulnya tidak sampai berpikir seperti itu gitu. Nah, ketika ini deh yang kemungkinan kalau misalnya ada bagaimana dengan relasi ketika dia berhubungan dengan orang yang non muslim. Karena sering aja dalam diskusi misalnya, yuk kita bermuamalah saja harus dengan muslim. Ngapain kita bermuamalah dengan orang non muslim?
Nah, di sini pada umumnya resistensinya agak besar gitu ketika para responden ini harus berrelasi dengan orang-orang yang non muslim. Jadi sebagian besar sikapnya itu menolak, kemudian sebagian bisa menerima, sebagian terpaksa menerima gitu. Jadi tapi sebagian besar menolak. Nah, ini sebetulnya potensi apa? Karena ketika mereka tidak berhubungan dengan baik, biasanya mereka mengenal agama itu dari orang yang bukan agama itu. Makanya muncullah nanti kekerasan. Ketika mereka tidak mengetahui ajaran agama dari pemeluk agama itu, dan dia justru mengenal agama itu dari orang yang benci dengan agama itu. Itu yang berbahaya ketika terjadi batasan terhadap berelasi ini. Termasuk juga kalau ada yang ngajak merasa terganggu, langsung menolak, bahkan pada umumnya memblokir gitu. Ketika diajak pertemanan di platformnya Facebook atau di platformnya IG, Instagram, mereka langsung blokir atau menolak ketika diajak dari pertemanan. Kemudian yang menarik juga, paham yang mana yang paling mereka antipati, ya paham sekularisme dan pluralisme. Kemudian di bawahnya ada liberalisme dan multikulturalisme. Jadi yang paling anti itu dengan sekularisme. Jadi dianggap sekularisme inilah paling bertentangan, kemudian di bawahnya itu ada pluralisme, liberalisme, dan multikulturalisme. Nah, bagaimana terhadap narasi kebencian? Pada umumnya apatis. Nah, di sini dia nih. Pada umumnya itu apatis sebenarnya. Orang tuh nggak peduli. Ada yang nge-share ya silahkan gitu. Nggak ada kewajiban bagi kita untuk mengcounter. Nah, di sini yang kita mempunyai kekhawatiran. Bagaimana mahasiswa yang menjadi aktor, agen perubahan, ketika melihat narasi kebencian disebar di media massa, di media sosial, mereka justru bersikap apatis. Bahkan ada yang mendukung gitu. Ada yang senang gitu. Wah, dia tahu itu hoax, tapi dia tetap senang. Wah, ini asik nih gitu. Dan bahkan ikut menyebarkan juga. Ada 5,4% yang sangat setuju kalau dia ikut menyebarkannya. Gitu. Jadi memang luar biasa. Kekhawatiran kita sebetulnya tidak terlalu ya. Tapi kalau dibiarkan seperti ini memang akan berbahaya. Nah, bagaimana dari survei tersebut? Kita punya tiga analisis. Yang pertama, sikap keberagamaan di kalangan mahasiswa Unsuska Riau itu pada tahap rentan dengan sikap intoleran. Jadi kita punya level, dia belum sampai ke fundamental, dia belum sampai ke radikalis atau apalagi teroris gitu. Tapi kerentanannya itu baru sampai sikap intoleran. Intoleran itu dari sisi jumlah masih banyak yang menyatakan keraguan untuk menentang intoleransi. Jadi mereka masih banyak menyatakan keraguan. Kemudian belum terlihat indikasi kuat munculnya intoleransi dalam gerakan. Jadi yang terjadi itu hanya karena trigger-trigger tertentu. Misalnya terjadi penolakan-penolakan itu karena ada yang tokoh-tokoh yang menghidupkan narasinya, misalnya narasi bahwa Nadir Shah Hussein itu begini, dia adalah cucunya Ibrahim Hussein yang dahulunya sangat sekuler misalnya. Ada yang bilang ulil absor itu liberal gitu, sehingga narasi-narasi itu di-trigger pada saat kedatangan mereka sehingga muncul aksi. Kemudian potensi ini akan bergantung pada agen yang mempengaruhi dan program kontranarasi yang dikembangkan. Kalau agennya efektif, programnya efektif, mudah-mudahan potensi ini bisa kita tekan dan bisa menjadi amanlah kampus gitu. Ini faktor penyebab adanya afiliasi politik ini yang mungkin beberapa tahun belakangan muncul. Beberapa afiliasi politik, terutama dari partai-partai yang memperjuangkan Islam, kemudian masuk ke ranah-ranah kegiatan-kegiatan dan organisasi mahasiswa. Kemudian juga persoalan primordialis setelah otonomi daerah. Setelah otonomi daerah itu memang sekat daerah itu lumayan itu di antara mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga kurang bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Kemudian ini yang paling parah itu tidak pernah ada lagi budaya dialog. Jadi kalau ada
acara pasti satu warna saja. Pembicaranya itu kalau ada yang berbeda itu langsung udah kayak apa ya? Udah kayak mau tawuran gitu. Kemudian ada minimnya evaluasi dan pengawasan karena memang kita melihat secara struktur maupun secara program beberapa tahun belakangan ya mahasiswa kita kurang terbina dengan baik. Nah, yang perlu diperhatikan siapa? Mahasiswa baru. Kemudian aktivis-aktivis. Kenapa? Karena mereka ini rentan dengan propaganda-propaganda yang mengatasnamakan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau ini tidak digarap dengan baik, ya akan semakin terbuka atau semakin melebar potensi kerentanan narasi-narasi. Oke, saya rasa sampai di situ ininya pemaparan yang dapat kami sampaikan dan kesimpulannya ISAIS memang punya kepentingan untuk menjaga toleransi dan kedamaian di kampus. Cuma sayangnya rumah moderasi yang sampai hari ini muncul di kampus UIN Suskaryau belum pernah sedikit pun menjelaskan apa sih programnya di UIN gitu. Sehingga kolaborasinya tidak ada. Ini yang mungkin menjadi catatan ya dalam FGD kita kali ini. Rumah moderasi itu ya terlalu mungkin terlalu karena mereka struktural gitu, tidak seperti ISAIS. Mestinya ya ada semacam partnership antara rumah moderasi dan ISAIS untuk menggawangi kampus ini dari gerakan-gerakan intoleransi. Mungkin itu catatan terakhir saya. Terima kasih Mbak Inas. Silakan kembali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang untuk pemaparannya dan penjelasan mengenai hasil dan juga detail dari program yang sangat menarik pastinya ya Pak ya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemberian tanggapan dari para narasumber masing-masing kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit ya Pak. Mungkin saya izin memanggil yang pertama dari Bapak Profesor Dr. Syamsul Nizar dari Ketua STAIN Bengkalis Riau. Silakan Bapak Profesor, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan yang berhadir, karena waktu terbatas tidak banyak basa-basi, saya melihat tema kita hari ini terlalu sempit karena yang diberikan kepada saya melalui Adinda Hanafi, pencegahan narasi kekerasan di kampus. Kampusnya mana? Ternyata UIN Suska. Mungkin agak sedikit diperkecil, studi kasusnya itu di UIN Suska disebutkan benar. Jadi sehingga kalau seandainya paparannya nanti itu tidak menggambarkan seluruh kampus yang ada di Riau. Karena ternyata yang dilakukan kajian hanya bahagian terkecil dari kampus yang ada di Riau, yaitu di UIN Suska. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan tadi pagi saya membuat tulisan yang mungkin kalau tidak ada halangan besok di Riau Pos akan terbit, yaitu judulnya itu Tren Hoax. Ada apa nih? Dan ternyata yang kalau seandainya kita coba secara analisa secara filosofi, saya tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi saya melihat dari beberapa literatur. Yang pertama itu tren munculnya hoax atau apa akan dikatakan istilahnya tadi mematikan karakter orang melalui media sosial atau sebagainya. Itu disebabkan pertama adalah karena munculnya malas berpikir atau indikasi kualitas berpikir yang rendah atau yang saya selalu istilahkan sebagai low culture. Ini orang-orang yang memiliki budaya rendah ya seperti ini dapat isu yang berkaitan dengan dirinya dia buang, kalau seandainya yang berkaitan dengan orang lain, menghantam orang lain dia cepat untuk melakukan share. Yang kedua kekecewaan atas apa yang terjadi atau atas sosok sumber yang dituju oleh berita hoax. Makanya kalau seandainya yang
yang bukan pro ke dia, itu cepat sekali itu. Karena kekecewaan. Kekecewaan tidak dapat jabatan, kekecewaan karena tak bisa bergabung, kekecewaan banyak kekecewaan. Dan yang tentu yang ketiganya itu adalah karena karakter. Karakter ini kalau saya bahasa Jawanya ini watak. Kalau watak ini dan watuk tentu beda. Kalau watak ini memang sangat sulit untuk kemudian dirubah dan itu memakan waktu. Oleh karena itu yang menurut saya yang perlu dijelaskan juga di dalam kajian ini adalah narasi pencegahan. Istilah kata pencegahan berarti belum terjadi. Sementara di dalam kupasan yang dimunculkan oleh Mas Daviri dan Mas Bambang itu adalah fenomena yang sudah terjadi. Berarti itu tidak preventif tetapi kuratif. Melakukan pengobatan bukan pencegahan. Kemudian narasi yang dimunculkan itu kan paling tidak ada beberapa ya. Lalu kemudian ada yang lisan, kemudian yang memunculkan perilaku. Ada tulisan media sosial, buku, jurnal. Nanti di media sosial ada sosmednya, di FB, IG, dan sebagainya. Dan kemudian narasi pada kebijakan. Saya sebenarnya adalah salah satu di antara yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Yang saya herannya kalau saya di dalam tulisan saya yang insya Allah besok terbit itu, kalau seandainya yang muncul itu adalah dari orang yang low culture ya, orang yang punya budaya atau kelasnya adalah kelas kelas menengah ke bawah, kita bisa pahami. Tapi kalau seandainya sudah masuk kepada kelas menengah ke atas, secara intelektual dia sudah mumpuni, mengerti dengan agama, wah ini yang nggak bisa kita terima nih. Seperti ada kebijakan dari pemerintah kita dan Kementerian Agama pada waktu Lukman Hakim Saifuddin bahwa kita harus melakukan wanti-wanti terhadap gerakan-gerakan radikal di kampus. Salah satu di antaranya adalah membatasi pemakaian cadar di kampus. Kita lalu kemudian melakukan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah tersebut. FB-nya dan IG-nya itu hoax semua. IG FB-nya itu hanya sekedar ada, tetapi kemudian ketika kita lakukan pelacakan handphonenya udah nggak bisa dan semuanya. Dan begitulah rapinya mereka. Oleh karena itu menurut saya beberapa catatan saya terhadap hal yang tersebut tadi, saya belum melihat apa sih sebenarnya tawaran dari pihak ISAIS yang melakukan penelitian ini dari fenomena yang terjadi itu apa sih tawarannya? Saya belum mendapatkan tawaran itu. Yang pertama, saya tidak memberikan tawaran, tetapi apa yang sudah kami lakukan di STAIN Bengkalis. Karena kita tidak bisa untuk mengatakan oh ini salah, karena tak bisa. Karena kita hari ini harus berbuat secara real. Jadi karyanya karya nyata, bukan karya kata. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan kebijakan kajian kitab kuning yang kita lakukan setiap 2 kali seminggu. Dan itu free. Ya artinya memang harus ada jihad baik dari dosen maupun dari Sivitas Akademika. Kajian kitab kuning ini nanti ada mengkaji kitab fikih dan tafsir. Dan kelompoknya ini per kelas. Nanti ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena mereka-mereka yang datang, tadi saya ingat dengan katakan oleh Mas Bambang dengan Mas Daviri, mereka yang mahasiswa baru. Mereka ini kan latar belakang pendidikannya kan beraneka ragam. Ada yang dari SMA, SMK, ada yang dari MAN, ada yang pondok pesantren. Mereka ada yang tidak paham dengan agama, mereka baru kenal dengan agama, lalu kemudian mereka didekati oleh pendekatan yang salah, keliru. Mereka ini yang banyaknya yang hilang kendali. Makanya sebelum mereka ini masuk ke ranah wilayah-wilayah orang yang memanggil mereka, kita panggil dulu. Kita kajian kitab kuning dulu. Sebenarnya menurut saya, UIN Riau itu tinggal bersiul aja udah selesai. Beda dengan kami di kampus STAIN Bengkalis yang belum ada sama sekali. Kami bisa, kenapa UIN Riau tidak bisa? Apalagi dengan memanfaatkan Ma'had Ali, itu sebetulnya kan bisa dilakukan pengkajian kitab-kitab standar sehingga kemudian mereka tidak mencari pembenaran agama melalui pendekatan yang lain. Kita mengatakan ini salah,
mereka mau mencari agama, tapi kita tidak pernah mengajarkan agama yang benar. Jadi yang salah siapa menurut saya? Yang sebenarnya radikal itu adalah yang tidak mengajarkan agama yang benar, itu yang radikal. Jadi kalau seandainya pimpinannya dan para pengasuhnya yang tidak mengajarkan itu aja yang ditangkap dulu. Kenapa tidak melakukan itu? Sarana sudah ada dan sebagainya, tapi sayang tidak dilakukan. Atau mungkin sarana itu justru digunakan sebagai media untuk menancapkan paham-paham agama tertentu. Ini yang juga harus tidak dibenarkan. Jadi makanya kita melihat pada standar agama yang mutabarah lah, kalau seandainya saya istilahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kajian ini adalah sebetulnya yang saya khawatirkan bukan mahasiswa kita, tapi yang saya khawatirkan itu adalah kaum intelektual kita. Kalau mahasiswa kita, mereka bisa diajak untuk berdiskusi kembali. Tapi kalau seandainya para intelektual kita yang sudah mindsetnya itu adalah mindset yang benar cuma dia saja, apakah mindsetnya adalah mindset genealogis, paham keagamaan, organisasi, kepentingan politik dan sebagainya, ini yang sangat sulit menurut saya yang perlu kita coba antisipasi. Lalu usahanya yang mungkin perlu dilakukan ya diperbanyak sajalah, diperbanyak diskusi-diskusi seperti ini, dan salah satu diantaranya adalah untuk memangkas mata rantai ini. Kalau seandainya saya di kampus, untung tidak ada. Kalau seandainya sekarang ini memang tidak ada. Kalau seandainya saya di kampus umpamanya di UIN Riau, saya hadirkan kelompok-kelompok yang bertentangan itu. Umpamanya kelompok A, narasumbernya dari kelompok B. Majelis kelompok B, narasumbernya dari kelompok A. Supaya mereka ini bisa melakukan cross-check terhadap pembenaran pemahaman keagamaan mereka. Jadi jangan sampai seperti yang sudah terjadi adalah kalau seandainya organisasi paham keagamaan A, sudah narasumbernya mulai dari belajar alif sampai belajar tauhid, tasawuf, semuanya dari kelompok mereka saja. Sehingga kemudian seakan-akan kalau guru di luar kelompok mereka itu adalah guru yang haram. Nah, yang kayak gini ini yang harus diputus mata rantainya seperti ini. Jadi kalau menurut saya ya, kalau ada kelompok, mohon maaf secara keorganisasian, ada PMII, ada HMI, ada IMM, menurut saya bagus aja. Tapi nanti ketika narasumber, orang IMM yang ngasih narasumbernya orang HMI. Orang HMI yang ngasih narasumbernya orang PMII. Jadi supaya mereka jangan sampai merasa bahwa yang paling benar, paling hebat itu adalah mereka, dengan kemudian seperti kata di bawah tempurung. Dan yang terakhir tentu saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh ISAIS yang mampu untuk memetakan. Tetapi saya minta untuk kemudian sangat berhati-hati di dalam melakukan pemetaan ini. Karena kalau seandainya lihat judulnya itu bersifat umum, tetapi konklusinya dan tema yang mau dicari persoalan itu ternyata bersifat khusus, ini agak sedikit khawatir kalau seandainya tidak diikat di dalam subjudul atau mungkin di latar belakang bahwa kajian ini lihat pada narasi di internal, narasi di studi kasusnya di UIN Vistaria. Barangkali begitu yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak banyak tahu karena masalahnya saya hanya dikasih tema besar. Lalu tema besar ini tadi malam saya punya keinginan untuk menulis, dan tulisan itu insya Allah besok menurut informasinya akan terbit di Riau Post terhadap budaya hoax ini, budaya menjelek-jelekkan orang, budaya menganggap dirinya yang paling benar, budaya mau menghantam dan melakukan pembunuhan karakter terhadap orang. Semuanya hari ini melalui media sosial. Dan di media sosial sesungguhnya adalah wilayah seperti sebuah pisau tajam yang kalau seandainya diambil oleh orang yang beriman, berakhlak, dia akan menjadi jurus untuk mendapatkan informasi ilmu. Tapi kalau seandainya orang yang tak punya akhlak, dia akan menjadi malapetaka budaya dan peradaban manusia pada era modern.
Barangkali demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Samsul Nizar untuk tanggapan yang sangat kritis ya Pak, yang tentunya bisa sangat bermanfaat dan menjadi input untuk apa yang telah dilakukan oleh ISAIS tentunya. Selanjutnya saya mohon izin untuk memanggil tanggapan selanjutnya dari Bapak Dr. Ahmad Rozai. Beliau adalah Rektor dari IAI Tafakufiddin Dumai. Silakan untuk Bapak Dr. Ahmad Rozai, waktu dan tempat saya persilakan. Amannya Pak Rektor nih? Mohon maaf, Pak Ahmad Rozai, apa masih hadir? Oh, sepertinya sudah tidak ada nih Pak di list partisipan. Baik, mungkin terputus bisa, barangkali koneksinya. Mudah-mudahan segera bergabung lagi ya Pak. Mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada pemberi tanggapan berikutnya. Narasumber tamu kita yang juga luar biasa tentunya ada Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono dari STAI Sultan Syarif Hasim Siak. Silakan Pak Dr. Iwan untuk memberikan tanggapan. Maaf, saya ulangi. Silakan untuk Pak Dr. Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh beberapa narasumber, sangat luar biasa sih menurut saya, dan juga apa yang disampaikan oleh senior kami, juga Profesor. Di akhir-akhir ini memang kejadian Sepertinya koneksinya ya Pak ya. Oke. Tidak begitu semasur yang ada di negeri-negeri, sebab memang di negeri itu kan begitu dahsyat perkembangan organisasi di kemahasiswaannya, sehingga yang harus digarisbawahi di sini adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan harus intens di dalam menanggulangi hal-hal yang dia, dan dia memang betul-betul harus dibina, dibimbing dan dididik secara dengan sudah diagendakan di kampus itu. Anggap diwinsuskannya. Ketika permasalahan itu sering muncul, itu memang harus di-cut, harus diselesaikan, dan itu sangat-sangat mudah diselesaikan ketika yang memimpin mempunyai tanggung jawab yang begitu besar. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan diprogramkan untuk menyelesaikan itu, berarti mulai dari untuk menyelesaikannya itu. Sehingga ketika sudah satu visi dan misi, maka akan mudah sekali dikendalikan kelompok-kelompok yang dianggap adalah kelompok-kelompok yang diseberang. Disinilah fungsinya nanti di dalam sebuah riset-riset yang akan datang, mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa kampus yang berbasis swasta, sehingga bisa kolaborasi bagaimana menangani permasalahan yang berhubungan dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Niat cuman terkadang baik ya, karena begitu derasnya organisasi-organisasi yang memang berkembang di lekam yang berbasis Islam seperti Winsus Karyau yang begitu masyhur di daerah Riau, sehingga muncul satu yang sedikit lalu disebarluaskan itu sebuah fenomena, sehingga masalah internal yang ada di kampus itu juga bisa menjadi masalah nasional seperti itu. Artinya dari sekian pemaparan oleh
narasumber itu sudah bisa diantisipasi mulai hari ini mungkin, yang insya Allah ada nanti di Winsus ada bergantian rektor baru, bisa diusulkan, bisa dimasukkan ke dalam program rektor yang baru. Di ISAIS ini bisa mengcounter dari semuanya permasalahan yang ada di Winsuska itu, sehingga apa yang dilakukan oleh Civitas Akademika bisa terprogram dengan bagus, sehingga program-program yang dianggap adalah keluar dari areal moderat tadi bisa terkontrol dengan bagus, dengan baik, dan bisa diadakan pemetaan sekaligus, diadakan sharing bersama, sehingga kelompok-kelompok yang mungkin tidak sesuai dengan jalurnya bisa diajak bekerja sama, bukan dibuang, tetapi diajak diskusi, diajak untuk rembuk bareng, untuk pencerahan, pemikiran, sebab di kalangan intelektual muda itu memang harus banyak berdebat, banyak berbeda, tetapi perbedaan sesuai dengan alurnya secara ilmiah, secara kajian keislaman, karena ini banyak menyangkut tentang dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang ada di organisasi-organisasi di internal di kampus itu sendiri, dan juga organisasi-organisasi eksternal yang bersumber dari berbagai macam organisasi. Ini perlu didudukkan, perlu disamakan idenya, pemikiran, gagasannya, sehingga siapa yang bisa mengumpulkan ini, ya salah satunya ya senior-senior kami sering jumpa sama beliau, dan juga Pak Imam Hanafi dan lain sebagainya, yang bisa mengkondisikan areal-areal ini, yang sangat mengerti, memahami tentang keadaan di kampus Winsuska itu sendiri, sehingga di masa-masa yang akan datang semuanya itu bisa terkendali dengan baik sesuai dengan harapan-harapan dari kampus Winsuska Riau, kampus yang Islami, yang moderat, sehingga program-programnya bisa diprogramkan, sehingga koneksinya sangat bagus antara program ISAIS, Winsuska sendiri, organisasi-organisasi, bahkan kalau nanti bisa MOU dengan kampus swasta yang ada di sekitar PT KIS, yang juga bagian dari Winsuska Riau, yang selalu menginduk ke Winsuska Riau, bisa akan lebih bagus lagi untuk menyatukan visi dan misi bagaimana menangkal dan mencegah adanya kekerasan di kampus itu sendiri. Sebab memang kekerasan ini tidak layak berada di areal kampus, sebab kampus itu kan memang areanya intelektual, tidak harus menggunakan kekerasan fisik, apalagi menggunakan kekerasan psikis yang ada. Maka perlulah diskusi-diskusi ilmiah, jawaban-jawaban yang ilmiah, sehingga bisa membuat situasi lebih kondusif lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili STAI Sultan Syarif Hasim Siak. Semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Iwan untuk tanggapannya. Selanjutnya kita lanjutkan tanggapan dari, mungkin sudah ada belum ya, Bapak Dr. Ahmad Rozai. Apakah sudah muncul di partisipan atau masih belum kembali ke ruangan ini? Belum sepertinya ya Pak ya. Baik. Kita mohon Pak Dr. M. Rizal dari STAI yang sama. Oke, boleh dari, Pak. Dari IAI, dari IAI. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, saya sebenarnya cuma nguping aja ini, ya. Jadi
kebetulan ada share di grup kampus, ya kebetulan hari ini agak lapang saya ngikuti dan asik sekali rasanya ya. Saya sebenarnya lebih ingin hanya untuk mengikuti paparannya Pak Dardiri, Pak Bambang tadi, luar biasa ya. Artinya memang sudah ada satu kajian yang menarik karena ini adalah kerisauan kita semua ya. Artinya munculnya radikalisme atau paham-paham yang mulai mengarah ke sana, ini merupakan suatu kerisauan kita. Cuma saya agak berbeda dengan Prof. Nizar ya. Artinya tidak mungkin membawa cara yang yang cara moderasi ya, cara yang moderat untuk menangkal radikal. Karena ini dua cara yang berbeda, dua alur yang berbeda ya. Karena saya tahu bahwa ketika orang sudah tersibrah ya, karena dulu saya juga punya pengalaman karena S1 saya di Universitas Riau ya. Saya tahu persis bagaimana kehadiran kelompok-kelompok kanan ini berawal ya. Jadi artinya mereka memang kalau sudah masuk ke dalam kawah candra di muka mereka, itu agak sulit untuk membawa kembali kepada cara-cara berpikir yang lain. Jadi artinya ini dua arus yang berbeda antara kita menginginkan sesuatu yang bersifat moderat ya, dan mereka menginginkan kanan habis ini adalah sesuatu yang tidak sama. Jadi tentu harus kita menangkalnya itu dengan cara yang artinya kita juga harus tahu siapa yang menjadi lawan kita ya, sehingga memang agak sedikit runyam ya. Kenapa? Karena mereka masuk pada sendi-sendi atas kekecewaan ya. Kita juga jangan, betul saya setuju juga, jangan hanya tertarik dengan ketika membahas mahasiswa. Tapi ketika para dosen yang kecewa, itu narasinya juga akan mampir kepada narasi-narasi yang bersifat radikal ya. Baik itu kekecewaan dengan politik, baik itu kekecewaan dengan pemerintahan, maupun kekecewaan. Mohon maaf Pak Dr. Rizal, sepertinya termute ya. Termute ya. Oh ya, oke, baik. Jadi kekecewaan ya itu juga akan membawa kepada narasi-narasi yang bersifat radikal ya, paling tidak mengarah ke sana lah ya. Nah, ada misalnya ketika kita melihat kekecewaan politik ya, ketika kekecewaan politik, ketika hoak-hoak politik pada masa pilpres yang lalu itu masih membekas hingga hari ini, sehingga nyaris tidak ada lagi rasionalitas ya. Yang ada itu adalah bahwa ketika misalnya kemarin nomor 1, maka apapun yang terjadi hari ini ya nomor itulah ya. Apabila yang nomor 2, maka nomor 2 lah. Maka dibangunlah narasi-narasi pembenaran sehingga sebagaimana teorinya Karl Marx ya, bahwa memang agama itu paling asik untuk pelarian gitu. Jadi ketika misalnya ada persoalan kekecewaan atas realitas, maka agama selalu dibawa-bawa untuk pelarian. Nah, dengan demikian maka saya juga merekomendasikan kepada kawan-kawan ISAIS yang luar biasa, Pak senior saya Dardiri ini ya. Artinya kita juga harus membuka gagasan-gagasan yang mengakar sehingga kita tahu persis apa duduk persoalannya. Misal ketika saya melalui filantropi Islam ya, saya di Dumai lebih kepada gerakan filantropi. Karena apa? Karena narasi tentang Palestina itu dimanfaatkan untuk cari duit ya. Jadi ya maka kami mencoba untuk membangun namanya Chief Center for Islamic Philanthropy and Social Finance yang mengarah memahamkan kepada masyarakat kalau zakat itu batal hukumnya kalau diberikan kepada orang di luar pada masyarakat tempat itu ya. Jadi sehingga narasi-narasi seperti itu ya kita harus jelaskan duduk persoalannya, bahwa misalnya ketika hari ini ya ada kelompok-kelompok filantropi itu sudah berkeliaran untuk cerita tentang Palestina
ya, bawa para mubalik dari Arab, pokoknya wajah Arab lah ya. Dan ini juga akan ada hubung kayaknya nanti dengan radikalisme dan sebagainya. Maka filantropi Islam itu juga harus kita rawat. Maka kita bicara pada tataran bagaimana menggeser filantropi itu menjadi menjadi social finance ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tema-tema dalam materi seperti diskusi kita tentang ekonomi syariah. Ketika yang dibawa pertama adalah riba, maka ini mengantukkan segala sistem-sistem ya. Maka kita juga sebagai dosen ekonomi syariah juga harus memilih tema dengan tepat lah ya. Jadi artinya kita tahu bahwa memang riba adalah musuh. Tapi ketika kita bicara orang miskin, orang mau transaksi aja susah ya. Yang kita perlu lakukan itu kesejahteraan mereka dulu. Nah, maka pembangunan Islam, bagaimana bicara tentang zakat sebagai instrumen untuk membangun ekonomi. Jadi ekonomi syariah yang hijau gitu ya? Iya, memang saya nggak tahu Pak Bambang mazhabnya yang mana, saya nggak tahu ya. Dia mazhab yang inilah. Yang saya tahu yang tidak terlalu keras dengan riba lah kira-kira begitu. Oh gitu ya. Tapi yang saya tahu bahwa memang ketika kelahiran ekonomi syariah ini yang menyambutnya ini kan kelompok-kelompok Islam kanan. Ya. Jadi ketika lahirnya ekonomi syariah pertama itu kan bukan dari Kementerian Agama ya. Jadi Kementerian Agama itu kan nerimo namanya. Makanya antara ekonomi Islamnya Kementerian Agama, ekonomi syariah namanya. Kalau di umum namanya ekonomi Islam. Nah, artinya ini telah lebih dulu digulirkan, malah menjadi suatu alat politik provokasi. Saya dari awal-awal ketika 21 Maret bicara bahwa kita akan terjadi moral hazard, dan itu kan terjadi. Bahwa mana boleh ada Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berdagang sesama kita. Orang Rasulullah berdagang dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Iya, nah ada cerita yang namanya berdagang. Kalau orang Islam mau hebat, dia harus bisa berdagang dengan orang lain. Tapi ini yang kan dikembangkan, narasi seperti ini, seperti kata Pak Bambang tadi kan dikembangkan terus ya. Akhirnya apa? Akhirnya collab hari ini kan terjadi kerugian yang luar biasa dengan 212 Maret ya, yaitu sudah sampai ada gugatan dan sebagainya ya. Nah, barangkali ini Pak Dardiri ya, Ibu host, saya mohon maaf ini cuma ngupil tapi banyak ngomong ya. Padahal saya kan harus nongkrongnya aja mau mendengar apa pernyataan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal sudah bersedia untuk diberi atau dimintai tanggapannya juga, meskipun sebelumnya ini di luar dari ini ya Pak, di luar dari skenario atau rundown sebetulnya, tapi terima kasih sudah mau memberikan tanggapan yang juga luar biasa. Selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin yang terakhir, namun bukan yang paling akhir, last but not least, ada Ibu Khadijah Ishak, SHIME, selaku Ketua Setia Syariah Bengkalis yang ingin memberikan, yang bisa memberikan tanggapan. Silakan Bu Khadijah, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya, dan alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, dan terima kasih kepada tim penyelenggara kegiatan. Alhamdulillah untuk ISA saya hari ini sudah menggagas bagaimana program pencegahan yang dilakukan oleh ISES untuk seluruh kampus, khususnya ada di Riau ya. Kita melihat fenomena yang dipaparkan oleh narasumber kita tadi adalah isu yang sudah kita dengar secara nasional. Dari fenomena ini kita bisa melihat bukan hanya UIN saja yang mengalami hal ini, tapi beberapa kampus di Indonesia. Saya juga melihat beberapa fakta, baik kekerasan fisik maupun non fisik itu terjadi beberapa kampus di Indonesia. Nah, ini tentu terjadi yang kita lihat di fenomena di UIN itu saya belum melihat secara pastinya itu apakah dia fisik sampai sesuai dengan apa yang dipublikasi di media massa. Jadi kan perlu ada klarifikasi khusus untuk kita menyikapi isu-isu ini. Nah, isu-isu kadang-kadang ada hoax dan ada yang benar.
Namun untuk isu kekerasan ini untuk tidak dialami oleh mahasiswa, namun juga di lingkungan dosen. Tidak aja mahasiswa, tapi dosen juga kadang-kadang mengalami kekerasan dari mahasiswa yang hal yang sama. Nah, itu juga saya alami di kampus kami. Namun untuk pencegahan itu kita mengalami jumlah mahasiswa yang karakter dan bidang ilmu yang berbeda-beda. Otomatis di sini adalah perlu adanya pembinaan kita khusus, ya. Khusus dari akademik, khususnya adalah dari Wakil Ketua 3. Ini ada pola pembinaan khusus karena background ilmu yang berbeda dan pemahaman yang berbeda juga menyebabkan mereka jadi perbedaan dalam kampus. Dalam intinya sebagai pimpinan perguruan tinggi, kita punya tanggung jawab yang sangat besar, yang tidak hanya selaku pemimpin itu untuk memberikan pemuasan terhadap seluruh masyarakat yang kita pimpin di lingkungan akademisi, tetapi kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Dua tanggung jawab, pertama adalah untuk pengembangan kualitas kampus, yang kedua untuk kemajuan kampus. Ini tugas jawab yang sangat besar bagi pimpinan yang diamanahkan untuk menaungi di institusi pendidikan. Nah, yang tak kalah penting dalam hal ini, perbedaan yang terjadi hilafiyah, kata ikhtilafur rahmah, perbedaan itu kita jadikan sebuah rahmat untuk menjadikan tujuan visi dari sebuah institusi itu bagaimana tercapai. Sehingga kita harus merangkul dari seluruh elemen yang ada, baik di akademisi maupun dari dosen, karyawan, mahasiswa, organisasi, itu saling berpengaruh. Kita tidak di institusi pendidikan kita tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa maju dengan sendiri sebuah pimpinan itu kecuali ada gabungan hubungan antara beberapa elemen yang ada. Untuk masukan saya yang simpel saja karena kita sudah mau mendekati jam 15.30, saran saya seperti ini, untuk mungkin ada e-size, perlu ada kita perlu ada diskusi bersama merembuk terkait dengan adanya regulasi kekerasan terhadap di lingkungan akademik atau di institusi, ya, bagi semua, jadi berlaku secara nasional sehingga kekerasan ini tidak terulang kembali di lingkungan dosen dan di lingkungan mahasiswa itu sendiri. Maka perlu adanya sebuah regulasi yang jelas. Mungkin setiap perguruan tinggi sudah punya kode etik, ya, kode etik mahasiswa, kode etik dosen. Tapi bagaimana kode etik terkait dengan aturan regulasi yang jelas terkait dengan pelanggaran kekerasan yang ada di lingkungan sivitas akademika. Mungkin itu saja saran saya dan masukan saya untuk ISES. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khadijah untuk tanggapannya. Ini luar biasa ya Pak, Bu, narasumber kita pada sore hari ini. Semakin akhir acara, semakin mendekati buka puasa, ini justru semangatnya dan masukannya makin terasa lebih tajam dan tanggapannya pun semakin menarik. Baik Bapak dan Ibu semua, seluruh narasumber sudah satu persatu menyampaikan tanggapannya yang semuanya luar biasa. Namun sebelum menutup, mungkin dari Pak Dardiri bisa mewakili Pak Bambang juga ya, karena waktu kita yang sudah terbatas untuk menyampaikan final statement-nya, Pak. Mohon maaf, mungkin singkat saja ya Pak, 2 atau 3 menit cukup. Silakan Pak Dardiri. Baik, terima kasih. Ini agak sedikit melanggar keadilan sebetulnya, karena saya tua terus mewakili, kemudian waktunya. Tapi ya begitulah, kita juga harus siap dibatasi oleh keadaan. Yang pertama saya mengaturkan terima kasih yang luar biasa kepada para narasumber yang menanggapi dari teman-teman ISAIS yang mentajak acara ini. Memang benar Bapak Ibu bahwa ISAIS itu melakukan ini itu bukan dalam waktu yang singkat, tapi 1 tahun terlebih dahulu dilakukan pengkajian, pemetaan, dan baru kemudian menjadi program dan dilaksanakan dalam 2 tahun bekerjasama dengan Asia Foundation ini. Oleh karena itu, picture-nya ISAIS itu lebih diposisikan sebagai kekuatan civil society yang mencoba untuk mengajak kita semua. Hanya kita fokus pada beberapa yang tadi, aspek yang beberapa yang kelompok yang vulnerable.
masukan dari Prof. Nizar untuk kemudian adanya kegiatan-kegiatan membaca kitab kuning, itu yang ada memang sudah ada di Mahat Ali, itu kita dukung, intensifkan, barangkali tinggal memilih materinya, pemilihan materi itu. Tapi yang dilakukan ISAIS tentu tidak sampai ke dalam itu, tetapi bagaimana mempengaruhi pemikiran supaya kemudian mereka dengan sendirinya akan memilih materi-materi yang lebih soft, lebih kemudian ke tengah lah ya, pemilihan kitab-kitab yang dari ulama-ulama yang kalau menggunakan istilah Pak Samsul Nizar ya tadi mutabaroh. Tapi gagasan yang dilakukan, yang kedua yang ingin saya garis bawahi bahwa para pimpinan perguruan tinggi yang hadir dan menyampaikan tanggapan ini, saya terus terang mengapresiasi dengan pendekatan strukturalnya, menginginkan banyak hal yang mungkin bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan dengan kita, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ketika kita bisa bersama-sama merumuskan gagasan itu dan bisa dituangkan, mudah-mudahan kita bisa dapat sponsor juga, karena selalu saja kita ketika misalnya mau melakukan sesuatu kita perlu melihat kantong kita, seberapa pula kemampuan kita di dalam melakukan kegiatan kalau tidak kemudian didukung oleh yang penting itu. Oleh karena itu Pak Dr. Rizal Akbar saya kira sangat bernas sekali idenya dan contoh yang sudah dilakukannya. Filantropi itu adalah satu ajaran sekaligus juga poin strategis dalam Islam yang kemudian apabila didaya gunakan dengan tepat maka itu menjadi sebuah kekuatan untuk membangun sosial kita sehingga masyarakat Muslim itu bukan saja menjadi masyarakat yang saling mengasihi, tetapi juga terjadi awareness pentingnya kebersamaan, pentingnya untuk kemudian membangun kemanusiaan, dan apabila itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang saya setuju itu mengkhawatirkan ada yang cepat banget tanggapnya begitu, tetapi naruh uangnya di mana itu juga saya kira memang perlu akuntabilitas dan penggunaan filantropi mengkhususkan pada lokalitas, saya kira itu juga salah satu bentuk akuntabilitas yang bisa mendorong pada yang bisa kemudian diarahkan pada penyadaran pada masyarakat Muslim itu sendiri. Saya kira itu mungkin kami bisa nanti masukkan bagus ini dari Pak Dr. Rizal untuk kemudian kita bisa mungkin kolaborasi juga bisa dilakukan lah. Mungkin kita bisa ajak sektor lain yang ada di dalam negeri ini untuk bisa menjadikan ini sebagai pola untuk melawan atau melakukan narasi anti kekerasan dalam bentuk action maupun dalam bentuk pemikiran. Mbak Inas, saya kira itu yang bisa saya ungkapkan di sela-sela kebahagiaan saya mendengarkan tanggapan dari Bapak Ibu kita, dan mohon berbanyak maaf jika memang ISAIS di dalam melakukan pemetaan mungkin perlu meluas lagi ke kelompok yang lain, bukan hanya fokus di mahasiswa, insya Allah juga akan kita lakukan. Justru dengan kita berkomunikasi ini mungkin memungkinkan ISAIS untuk bisa bergandengan dan merengkuh serta meluaskan aspek gerakan yang lebih ke masyarakat luas, saya kira itu. Terima kasih Mbak Inas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dardiri untuk final statement-nya. Baik Bapak dan Ibu semua, memang semakin menarik diskusi kita pada sore hari ini, namun karena waktu yang dibatasi ya Pak, sekali lagi mau tidak mau, saya selaku moderator harus menutup diskusi sampai di sini. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu, ada 6 poin kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu yang pertama adalah dari FGD ini bisa digarisbawahi bahwa isu ini ternyata tidak hanya terjadi dalam UIN Suska, sehingga diperlukan pelembagaan rumah moderasi di kampus-kampus untuk melakukan pencegahan narasi anti kekerasan. Yang kedua, tentunya perlunya ada follow-up kolaborasi dan merumuskan bersama lebih lanjut counter narasi anti kekerasan bagi mahasiswa. Juga perlu ada diskusi bersama untuk merembuk mengenai regulasi kekerasan di lingkungan mahasiswa. Jadi bisa ada regulasi yang lebih jelas.
Yang keempat, memperluas pemetaan dan juga memperbanyak diskusi dan mengantisipasi kaum intelektual dengan mengajak diskusi dan memperbanyak kajian-kajian dari narasumber yang mungkin berbeda pemikirannya dari kelompok tersebut. Dan yang kelima, tentunya semakin banyak lagi harus ada sharing bersama sehingga kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan jalurnya bisa diajak diskusi mengenai perbedaan sesuai dengan alur ilmiah dan kajian keislaman. Dan yang tidak kalah penting, tentunya seperti kata Ibu Khadijah bilang ya, perbedaan itu harus justru dijadikan rahmat untuk bisa mencapai tujuan dan visi misi bisa tercapai. Sehingga kita perlu merangkul semuanya yang bisa berpengaruh. Akhir kata tentunya kita semua berharap ya Pak, Bu, pandangan keagamaan yang mestinya lebih bersifat keilmuan dan mengedepankan narasi yang lebih ilmiah ini bisa terjadi pada kampus-kampus di Riau pada khususnya dan pada seluruh kampus di Indonesia pada umumnya. Dan kalau saya boleh mengutip perkataan dari Dr. Iwan tadi, kampus adalah area intelektual yang tidak memiliki ruang tentunya untuk kekerasan. Ya Pak Dr. Iwan ya. Baik, mungkin demikian FGD kita sore hari ini. Saya tutup. Saya Ina Zahra, selaku moderator. Apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin saya tutup ya Pak, Bu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.